Allah Subhanahu wa ta'ala, anak muda mesti kita jaga. Benteng terakhir anak muda adalah masjid. Maka masjid yang sudah bagus, sudah cantik, sudah indah, mesti ada dibuat komunitas remaja masjid. Alhamdulillah, di beberapa tempat saya dibawa oleh remaja masjid. Kenapa remaja masjid mengamuk? Kalau ada anak remaja masjid ribut-ribut, memang anak muda itu begitu ribut dia. Beda sama orang tua, tenang aja, rupanya tidur. Anak-anak muda memang semangat dia. Lebih baik orang tua semangat muda daripada anak muda casingnya isinya panti jompo. Tapi yang ada di hadapan saya ini betul-betul asli anak muda. Apa bukti kau anak muda? Anak muda sholat berjamaahnya ke masjid. Lihat hadisnya. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Sabun, anak muda nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Di antara 7 yang dapat naungan tidak kena panas di padang mahsyar nanti adalah anak muda yang hadir malam ini tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dari mulai pintu masuk, dari mulai saya keluar mobil sampai kami masuk ke dalam, mereka menarik-narik ingin melompat-lompat nih sampailah sekarang. Ini kalau tak ada Pak Polisi entah apa yang terjadi. Saya pun lari pula melompat ke depan. Badan saya nggak saya khawatirkan, ini yang saya takutkan. Bukan Abdul Somad curiga pencuri, tidak. Tapi namanya kalau sudah mati lampu kan ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang merekam ceramah Abdul Somad menguploadnya ke YouTube? Anak muda. Siapa yang memotongnya menjadi video-video pendek, men-share-nya dengan judul yang indah? Anak muda. Siapa yang memasukkannya ke Instagram? Anak muda. Oleh sebab itu harapan dakwah di masa depan ada di tangan anak muda. Anak muda yang hari ini rajin pengajian, cinta kepada ustadz. Anak muda inilah yang 20 tahun akan datang, yang akan mengundang ustadz, mengundang alim ulama, mendirikan pondok pesantren, menyelamatkan bumi ini sehingga Aceh tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Menghancurkan bangsa tidak perlu dijatuhkan bom atom ke Banda Aceh. Menghancurkan Aceh tidak perlu dijatuhkan granat. Cukup dengan merusak anak-anak mudanya. Rupanya teriakan itu keluar karena yang di depan ini berdiri. Duduk anak-anak muda. Duduk kalian pelan, jangan kentut. Walaupun terpaksa keluarkannya sikit-sikit. Rupanya ada ibu-ibu di sana. Ibu-ibu sehat, Bu? Ibu sampaikan ke anak ibu, aku tidak mau kau jadi pencuri, nak. Aku kandung kau 9 bulan 10 hari, kususukan kau 2 tahun. Aku tak ingin hanya membesarkan calon penghuni neraka. Setuju? Ceramah Ustaz Somad mungkin tak mereka dengar, tapi kata-kata ibu masuk ke hati mereka, sampai ke otak mereka, masuk ke tulang sumsum mereka. Mereka amalkan ucapan ibu. Mereka selamat dari narkoba, telinga mereka tidak dipasang anting, mereka sehat giginya, sehat dadanya, insya Allah mereka bisa jadi polisi dan tentara. Betul? Mereka akan menolong agama Allah dengan segenggam kekuasaan. Ustadz Abdul Somad bisa ceramah di tempat ini, di tempat ini diusir, di tempat ini tak dikasih izin, tapi di tempat ini bisa ceramah. Kenapa? Karena rupanya ada orang-orang yang punya segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir! Berkuasa tidak pernah dipakai menolong agama Allah. Untuk apa? Mubazir. Betul?
pemimpin-pemimpin bangsa, anggota legislatif, anggota DPD, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Pak Wali Kota tak usah disebut, ada di sini. Pakailah jabatanmu, kekuasaanmu, menolong masjid, menolong fakir miskin, menolong penggali kubur, menolong guru mengaji, menolong daya, menolong potong pesantren. Karena kalau sudah pensiun tak ada gunanya. Betul? Sudah pensiun dan menggeletar tangan baru nanya, Ustaz, apa yang bisa kulakukan Pak Ustaz? Bapak tanda tangannya masih laku. Enggak Pak Ustaz, baca Yasin aja lah Pak, menunggu malaikat maut datang. Ketika kau ada jabatan, ketika kau ada kekuasaan, kemana kau 5 tahun yang lalu, kemana 10 tahun yang lalu? Alhamdulillah, hari ini anak-anak muda sedang diperlihatkan, anak muda mesti berhasil menjadi entrepreneur, businessman. Mudah-mudahan anak muda yang datang malam ini semuanya bisa bangun masjid sebelum mati. Kalian mesti kaya. Jangan dengarkan orang yang ceramah mengatakan Nabi Muhammad itu miskin melarat, Nabi Muhammad itu kaya raya. Mana buktinya Nabi kaya raya? Nabi menikahi Khadijah umur 25 tahun. Maharnya, kata Dr. Safi Antonio dalam buku Ensiklopedia Ekonomi Islam, mahar nikah Nabi dengan Khadijah 1 miliar. Masya Allah, kata mereka, kami nanti gimana mau nikah Bang? Tolong ceramahnya jangan dipotong. Tujuan saya mau cerita ini supaya kalian rajin berusaha. Ini tujuan ceramah saya mengatakan Nabi Muhammad menikah maharnya 1 miliar. Itu tujuannya supaya kalian rajin berusaha. Adapun untuk calon-calon mertuanya, kalian nikahkan anak kalian dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Setuju? Yang bilang setuju kan anak mudanya. Yang bilang setuju itu orang tuanya. Sekarang saya ulang, anak-anak mudanya, siapkah kalian menyiapkan mahar seperti Nabi 1 miliar? Orang tuanya, siapkah kalian menerima menantu-menantu kalian ini dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman? Sama yang jawab. Jangan sampai salah pasang ayat, supaya berapa? 20 mayam, 1 mayam 3 gram, 10 mayam 30 gram, 20 mayam 60 gram, 1 gram 500 ribu kali 60, mau lama itu. Tapi insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kalian anak-anak muda insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang paling baik siapa? Aqalluha mahran, perempuan yang paling murah maharnya. Bahkan ada seorang perempuan ditanya oleh Nabi SAW, mau kau menikah dengan dia? Ya Rasulullah. Nabi bertanya kepada laki-laki itu, kam hafizta minal Quran, berapa kau hafal Quran? Laki-laki itu menjawab, suratu kada wa suratu kada wa suratu kada wa suratu kada, surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran, ku nikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan beberapa surah dari Al-Quran. Insya Allah anak-anak muda kita duitnya banyak, emasnya banyak, kerjanya mapan, tapi juga mereka hafal Al-Quran. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau anak-anak muda ini datang ke rumahmu, ternyata kalau mikrofon mahal itu gitu ya. Luar biasa. Kalau mereka takut gua, saya ceramah kuat-kuat, pelan-pelan aja lah. Kalau mereka datang, idza ja'akum man tarawna dinahu, kalau mereka datang ke rumahmu, meminang adikmu, meminang anakmu, maka yang kau pandang dari mereka dua, din, baik agamanya, rajin dia ke masjid, sholat berjamaah. Ini banyak anak-anak muda ini sekarang, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid KL ku lewati. Masjid harus kau datangi dengan sholat berjamaah. Laki-laki yang perkasa, bukan yang bertato. Laki-laki yang perkasa, bukan yang berotot tegap. Laki-laki yang perkasa, bukan yang kumis melintang.
Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Betul? Ini laki-laki perkasa, tegap, betul, salaman sama kiai, salaman sama abi, salaman sama abu, salaman sama ustaz, salaman nangis pula tu. Oh, kata abu, kata abi, kata tengku, jangan nangis, saya mau cepat pulang. Iya, nangis. Kau nangis kenapa? Rupanya kumis tersangkut di sini. Menangislah karena hatimu lembut karena iktikaf di masjid. Betul? Nanti buat acara iktikaf di masjid KL, jam 1 masuk ke dalam masjid, persiapan. Jam 2 baca Quran sampai jam 3. Jam 3 solat tahajud 8 rakaat tambah witir. Jam 4 mulai muhasabah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak, ya Allah. Kadang kalau sendiri susah menangis, tapi kalau ramai-ramai di masjid, tengok kanan menangis, kiri menangis, depan menangis. Tidak perlu pergi lagi ke Jawa, tidak perlu datang lagi ke Sentul. Dulu mendatangi almarhum Ustadz Arifin Ilham, sudah ada Ustadz kita di sini, Ustadz Arifin Ilham versi Aceh. Bangga apa tak bangga kita? Ada beliau membawa zikir anak-anak muda. Ya Allah, kami banyak silap dan salah, ya Allah. Ajak anak-anak muda berzikir, ajak anak muda muhasabah. Menjelang salat subuh, barulah kemudian persiapan salat subuh. Selesai salat subuh, baru kemudian pengajian subuh. Habis itu barulah main bola. Anak-anak muda harus dibawa main bola supaya badannya sehat. Alimu auladakum as-sibaa, ajarkan anak muda itu berenang, warimaya, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Turun hujan, hujan air biasa, hujan batu aja kita nggak lari. Betul? Saya lari. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau persiapan tablik akbar yang hanya beberapa hari saja bisa seramai ini, apalagi kalau habis pagar-pagar kita. Tolong yang duduk di pagar jangan bawa sepatu ke atas, payah ngeceknya nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mengumpulkan orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak ini kalau bukan kuasa Allah? Betul? La haula wala quwata illa billah. Jangan angkuh, jangan sombong. Yang muda jangan sombong, yang tua jangan putus asa, yang sehat jangan angkuh, yang sakit jangan sampai berhenti beramal soleh. Yang sanggup sholat berdiri, sholat berdiri. Tak sanggup sholat berdiri, baca Quran dulu. Tak sanggup baca Quran, pejamkan mata, berzikir dan bertasbih. Tak juga sanggup, berbaring, biar kami sholatkan. Maka kalian anak-anak muda, jihad kalian apa? Jihad kalian menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Apa kata Tuan Haji Harun, Ustaz Somad, ini tadi jamaah sudah datang sejak maghrib. Asar. Kalau kalian datang asar berarti salah jadwal. Datang asar saking semangatnya. Asar jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Sekarang sudah jam setengah 11. Artinya apa? Selama 5 jam tercatat dalam catatan malaikat 5 jam jihad fi sabilillah. Amin. Tapi kami bukan fakultas usuluddin, kami tidak belajar tafsir dan hadis. Kau belajar apa? Belajar sains dan teknologi. Sains dan teknologi juga adalah jihad fi sabilillah. Betul? Kok betul? Fakultas apa kau? Sains dan teknologi. Apa kerja sains teknologi? Merekam pakai kamera. Malam ini Abdul Somad ceramah, yang menonton, yang menyaksikan kira-kira ada berapa ribu orang nih? 10.000. Oh, kita anggaplah 10.000 lengkap sama kiraman katibin, rokib dan atid, sama jin sama tuyul-tuyulnya, lengkap semua 100.000. Amin. Malam ini
yang mendengarkan pengajian Ustaz Somad di Masjid KL Banda Aceh hanya 100.000 orang. Itu pun sudah dihitung yang goib dan yang nyata. Tapi begitu diupload oleh anak sains teknologi ke dalam YouTube, maka 2-3 hari kemudian begitu dicek, ditonton oleh 2 juta orang. Wow. Jangan lupa subscribe, like, and share. Artinya apa? Tidak hanya beramal dari Fakultas Syariah Usuluddin Bahasa Arab, tapi juga bisa beramal dari Fakultas Pertanian. Betul? Pertanian kok bisa beramal? Nih, yang bisa nanam korma ini apa mungkin dari Fakultas Perikanan? Tidak mungkin. Lalu siapa yang bisa mengelola ini? Pertanian. Ustaz Somad, itu kebun korma, kebun sawit, kebun karet itu Ustaz. Kenapa? Punya orang. Mesti punya kita, tanah-tanah kita, air-air kita, bangsa-bangsa kita. Itu yang tercermin dalam lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah. Sekarang tanahnya diambil orang, airnya punya orang. Jadi kok tinggal apa? Kentut sama ludah aja. Gimana orang mau segan? Gimana orang mau takut dengan kita kalau tanahnya bukan tanah kita, airnya bukan punya air kita? Maka kelola tanahnya dengan anak-anak Fakultas Pertanian, kelola airnya dengan anak-anak Fakultas Perairan. Ada itu? Nanti kalian buat. Saudara yang dimuliakan Allah, kau fakultas apa? Fakultas Perikanan Pak Ustaz. Pernah ternak ikan? Ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi, sejarah ikan. Pernah nengok ikan? Enggak. Gimana kau sarjana perikanan nggak pernah membuat kolam ikan? Membuat kolam ikan di dalam kertas bisa? Nggak pernah praktek. Praktek. Anak Banda Aceh harus punya karamba, harus punya ternak ikan, harus punya kolam ikan. Buat. Mana kolam ikanmu? Ini Pak Ustaz. Berapa ekor? 2. Gimana kau punya kolam ikannya cuma 2? Memang 2 Pak Ustaz, tapi sebesar ikan paus. Mantap. Potong-potong gergaji, kirim ke Jepang. Nanti ikan itu akan mereka iris-iris kecil, campur dengan nasi, gulung, potong. Sushi namanya. Kalau dia pandai main tenis, Susi Susanti. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Anak Fakultas Pertanian. Lanjutkan. Pak Ustadz, otak saya cerdas, saya sanggup kuliah, tapi orang tua tak mampu. Tanggung jawab siapa itu? Pemerintah memberikan beasiswa, maka segenggam kekuasaan di tangan, buat tanda tangan, memberikan beasiswa bagi anak yang hafal Quran gratis selesai S3. Setuju? Pilihlah orang-orang yang memperjuangkan orang-orang penghafal Quran. Itulah yang akan menolong, itulah yang akan menerangkan kubur makammu, itulah yang akan membuat kau lapang di dalamnya. Daripada didoakan Allahumma awsi' madkhalahu, lapangkan liang kuburnya, tapi dia tak pernah berbuat kebaikan. Lalu dikabarkan saat melepas jenazahnya, mari kita lepas jenazahnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kata siapa? Kata siapa istirahat terakhir? Malaikat sudah menyiapkan hammer, martil. Masuk kau, masuk. Begitu masuk, ini yang kau bilang istirahat terakhir. Kau lempang. Sekali pukul martil malaikat Munkar Nakir masuk ke dalam lubang kubur, tembus ke lapisan 7 ke bawah, dimunculkan lagi ke atas, dipukul lagi. Yang di atas, datanglah anak menantu cucu pakai topi hitam, baju hitam, kain hitam, kacamata hitam, rombongan Men in Black. Tak pandai pula membacakan Al-Fatihah, tak pandai pula membacakan Allah maghfir lahu warhamhu, tak pandai pula membacakan Assalamualaikum ya alal kubur. Dibukanya HP, dicarinya MP3 Yasin, langsung mohon maaf ya kek, kau dengarkan aja sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika anak-anak muda malam ini yang datang berziarah kubur ke makam Abdul Somad di Riau, mereka pun datang. Yang pertama mereka cari di Pekanbaru nanti, apa yang mereka katakan? Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Lagu Asep Irama.
Sampai di kubur Abdul Somad mereka pun bacakan Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Kira-kira saat itu Abdul Somad bangga apa tak bangga? Bangga. Kenapa Ustaz bangga? Apa yang menjadi kebanggaan sebagai Ustaz? Menjadi kebanggaan sebagai Ustaz bukan viewer, follower, kecil itu semua saudaraku. Yang akan menjadi kebanggaan adalah ketika kita sudah mati, tak dikenal oleh zaman, dilupakan oleh orang, tapi doa anak-anak muda tetap mengalir. Dari tatapan anak-anak muda ini, saya tidak putus asa sedikit pun. Boleh kalian putus asa karena anak muda sudah kena HIV/AIDS. Boleh kalian putus asa karena anak muda sudah kena game online. Hitam mata anak muda macam vampir, gara-gara rusak matanya, tak tidur-tidur malam. Tapi anak-anak muda di Banda Aceh masih lagi mengaji pengajian, dan malam ini tak ada satupun anak muda, remaja, remaji, laki-laki, perempuan yang pacaran. Betul? Mana ada pacaran pengajian? Bang, kita jalan-jalan ke tepi pantai ya? Tidak. Pengajian di Masjid KL. Sebentar aja? Tidak. Habis ngaji baru kita bonceng. Tidak akan ada, karena di sini ada wilayah Hizbah. Artinya apa? Anak muda yang baik, anak muda yang sopan, tapi tinggal di lingkungan yang tidak terjaga, akan terkontaminasi, akan hanyut karena pergaulan, akan dirusak oleh zaman. Tapi ketika ada orang paling kotor, paling jorok, buang sampah sembarangan, tinggal di Singapura, dia tidak berani buang puntung rokok sembarangan, tidak berani meletakkan permen karet sembarangan, karena kalau sembarangan akan ditangkap, kena dan tempat kita buang sembarangan. Bukan cuman permen karet, tai hidungnya pun buang. Tapi kalau sistemnya bagus, orang yang kotor, orang yang jorok tinggal di lingkungan yang bersih, dia akan menjadi bersih. Insya Allah. Orang yang jahat sekalipun, kalau dikawal dengan undang-undang, perda, perbuk, perwako, dikawal dengan wilayah Hizbah, polisi syariah, insya Allah itu semua dapat meminimalisir kriminal. Betul? Paham yang saya ceramahkan ini? Ke depan sudah, ke kanan sudah, ke kiri sudah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Saya sudah ceramah 1 jam 20 menit. Ke belakang 20 menit lagi. Apa yang mau disampaikan ke orang yang belakang ini ya? Judul yang ke belakang ini adalah bagaimana memajukan masyarakat terbelakang. Pertama, terbelakang mental. Orang yang mentalnya sakit, banyak menyalahkan orang lain, tidak pernah berdiri sendiri. Kata Nabi SAW, antada awarasataka agniya, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu, dalam keadaan kaya, dalam keadaan mandiri, khairun, lebih baik, min antada'ahum alatan, daripada kau biarkan anak cucumu miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta kepada orang lain. Betul? Oleh sebab itu, tinggalkanlah anak muda kita, generasi di belakang kita. Kalau kita mati nanti, mereka adalah orang-orang yang kaya batin, kaya spiritual. Adapun kekayaan harta tidak pernah cukup. Laukana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya mereka ini, anak muda ini, punya satu lembah isinya emas semua, cukupkah satu lembah dari emas itu? Dia akan minta lagi, ya Allah, minta lagi, mana lagi? Walan tamla fa'u illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Oleh sebab itu maka ikhna bima qasamallahu lak, merasa cukuplah dengan pemberian Allah, takun aghnan nas, kau menjadi orang yang amat sangat bercukupan di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Abdul Somad malam ini berubah menjadi amal soleh. Amin. Di akhir majlis, diawali dari jam 9.15, sekarang jam 10:40, lebih kurang 100 menit kita bersama.
Maka di akhir majlis yang dihadiri oleh malaikat, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.